Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Rajuang dimanapun kalian berada, alhamdulillah. Dan terima kasih kalian masih setia mengikuti perjalanan video ini, sekalipun mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok panjang sekali durasinya, panjang sekali episodenya. Ya, kenapa sepanjang ini? Karena saya merasa bahwa banyak sekali informasi yang kemudian disuguhkan kepada kita semua, pembelajaran yang kemudian disampaikan kepada kita semua, dan saya pikir hal ini perlu untuk saya sebarluaskan, hal ini perlu untuk saya edukasikan kepada sahabat-sahabatku sekalian. Agar apa? Agar kita kembali dicerdaskan, agar kita kembali waras dalam memahami agama, tidak kemudian fanatik buta, tidak jelas, tekstual, dan cenderung menyalahkan orang lain yang kemudian tidak sealiran dengan kita. Nah, itu yang kita hindari. Kita hidup rukun, kita berharap umat Islam yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang yang memahami toleransi luar biasa. Kita sudah terbiasa lah dengan toleransi itu. Kita saling menghargai satu sama lain. Perbedaan persoalan paham, perbedaan persoalan aliran, perbedaan persoalan agama sekalipun, suku, ras, dan lain sebagainya, itu kita sudah terbiasa di Indonesia. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang kemudian muncul, lahir, itu berbeda dengan apa yang menjadi konsep kita dalam berbangsa dan bernegara ini, harus kemudian kita lawan. Nah, termasuk yang terjadi di dalam Islam Jamaah itu sendiri. Konsep dalam memahami agama di dalam Islam Jamaah yang terlalu kaku, terlalu tekstual, terlalu ekstrim, terlalu radikal, ini yang harus kita sama-sama lawan, sama-sama tanggapi. Tidak bisa hal-hal seperti ini kita biarkan bebas seperti itu. Mereka kemudian merasa bahwa mereka biasa-biasa saja, tidak mendapatkan lawan, tidak mendapatkan perlawanan, tidak mendapatkan protes dari siapa-siapa. Ya, ini harus kita clearkan bahwa ada kok beberapa orang yang kemudian resah dan tidak terima dengan cara yang kemudian ada di dalam Islam Jamaah itu sendiri. Nah, termasuk mungkin orang yang saya bahas ini adalah orang yang pernah menjadi penting sekali di dalam Islam Jamaah, dan kemudian membeberkan banyak hal kepada kita semua, dan ini tentu menjadi ilmu baru kepada kita semua, menjadi sesuatu yang bahasa yang paling tepat mungkin pencerahan lah. Nah, kenapa saya bahasakan pencerahan? Saya berharap yang menonton video ini bukan hanya orang-orang yang kemudian bukan Islam Jamaah. Saya juga berharap yang menonton video ini adalah orang-orang yang ada di dalam LDII. Sebenarnya apa-apa. Kalian mau protes saya, kalian mau kritisi saya, enggak apa-apa. Tapi kan bukti yang kemudian saya tampilkan kepada kalian semua, apa yang kemudian saya bahas ini, itu bukan karena bentuk kejengkelan saya kepada Islam Jamaah, tapi betul-betul murni berasal dari informasi-informasi dari orang-orang yang pernah di dalam Islam Jamaah itu sendiri. Ya, termasuk Pak Soleh dengan istrinya ini kan. Pak Soleh ini adalah mantan mubalik, istrinya adalah mantan mubalikotnya LDII. Dan saya pikir mereka adalah orang-orang yang pernah sangat berpengaruh lah di dalam Islam Jamaah. Mereka ini, ya kita tahu lah, mubalik. Mereka terbiasa ceramah di depan jamaah, menjadi pendakwah di dalam Islam Jamaah. Kemudian memilih untuk keluar dan membeberkan banyak hal kepada kita semua. Nah, baik sahabat-sahabatku, saya mungkin putarkan dulu ya cuplikan video ini. Ada cuplikan video lagi yang ingin saya tampilkan kepada kita semua, dan saya pikir akan sangat seru ketika kita bahas ini. Sangat terguncang ini orang-orang LDI ketika mendengarkan ini. Jadi kita putar dulu, setelah itu kita bahas, kita sikat habis ini. Seperti itu, karena saya sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal di komplek, akhirnya ya saya memutuskan untuk hijrah. Saya tinggalkan rumah, pekerjaan saya tinggalkan. Ya alhamdulillah, biidnillah, ya Allah tetap bersama kami. Ya alhamdulillah, sekarang banyak saudara-saudara itu lebih banyak ternyata yang kita dulu yang kita omongkan kalau orang NU Muhammadiyah itu nggak bisa baik sama kita, ternyata jauh sekali. Ya ternyata kaum muslimin di luar itu lebih baik lagi, baiknya bahkan luar dalam, kalau saya bilang tuh lahir batin. Ya Ya, saya menemukan
rahmatan lil alamin ya di Banyuwangi. Ya di Banyuwangi. Di Banyuwangi kota ini. setelah saya hijrah ini. Jadi Alhamdulillah, menemukan Islam yang benar-benar Islam yang rahmatan benar-benar lil alamin rahmatan itu lil ya alamin ya di sini. di sini ini. Dari saya bergaul dengan orang Nahdiyin, bahkan kayak saudara sendiri, orang Muhammadiyah kayak saudara sendiri, bahkan saya dibantu, ditolong, luar biasa. Tapi omongannya mereka jokam, nggak mungkin ketika kamu nanti apalagi nek meninggal lalu mati, sopo sing keramut, mati paling awakmu dibuak, gak enak sing keramut, gak harus sing ngelayat. Ya Allah, itu hal yang diucapkan oleh mereka itu bukan saudara-saudara saya sendiri juga seperti itu. Nah, ternyata katanya LDI itu sudah paradigma baru, itu bohong, itu hanya kamuflase. Baik, kita sudah mendengarkan sendiri pernyataan dari istrinya Pak Soleh, termasuk Pak Soleh juga tadi. Ternyata doktrin yang di dalam Islam Jamaah itu mereka mengatakan bahwa orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Nahdlatul Ulama atau NU itu adalah orang-orang yang tidak akan suka dengan Islam Jamaah. Kalau kalian keluar dari Islam Jamaah pasti tidak akan diterima oleh mereka. Itu doktrin yang kemudian mereka sebarluaskan di dalam Islam Jamaah. Seolah-olah ingin menframing ini, ingin mengalamatkan ini bahwa yang paling tepat untuk kalian pijaki, yang paling tepat untuk kalian pegang adalah Islam Jamaah, adalah LDII. Selain dari LDII tidak bisa. Muhammadiyah itu tidak baik, NU itu tidak baik. Ini adalah doktrin yang kemudian disebarluaskan di dalam Islam Jamaah. Dan ini pengakuan dari istrinya Pak Soleh sendiri, pengakuan dari Pak Soleh sendiri. Mereka mengalami itu. Sampai pada akhirnya Pak Soleh dan istrinya ini merasakan Islam yang rahmatan lil alamin ini pada saat mereka setelah mereka keluar. Justru mereka ketemu dengan orang-orang NU, ketemu dengan orang-orang Muhammadiyah, disambut dengan baik, diperlakukan dengan baik, dianggap kemudian seperti saudara sendiri. Barulah kedua orang ini, Pak Soleh dan istrinya ini percaya bahwa doktrin yang selama ini mereka terima di dalam Islam Jamaah itu tidak benar. Soal pandangan mereka selama ini melihat orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah itu tidak baik, padahal justru perasaan Pak Soleh dan istrinya ini, NU dan Muhammadiyah adalah orang-orang yang kemudian enak ditemani bergaul, enak ditemani diskusi. Mereka adalah orang-orang yang baik. Termasuk informasi yang paling mengagetkan kepada kita adalah persoalan klaiman orang-orang LDII, pembesar-pembesar LDII, bahwa mereka sudah menggunakan paradigma yang baru. Paradigma itu kalau kita artikan sebenarnya dengan bahasa sederhana adalah pola pikir ya, cara pandang. Nah, menurut orang-orang yang ada di Islam Jamaah, pembesar-pembesar LDII, bahwa mereka telah menggunakan paradigma baru. Tidak lagi mengikuti paradigma sebelumnya yang pernah dibubarkan ya. Mereka pernah dibubarkan pada saat di Islam Jamaah, namanya Islam Jamaah, atau pada saat mereka bernama Darul Hadis. Mereka dibubarkan karena dianggap menyimpang secara pemahaman. Nah, menurut pembesar-pembesar LDII, mereka telah menggunakan paradigma baru, tidak lagi mengikuti paradigma-paradigma dari leluhur mereka. Tapi menurut Pak Soleh itu hanya kamuflase, hanya berpura-pura saja. Jadi ketika mereka bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, mereka pasti akan mengatakan hal seperti itu, mengakui bahwa Pancasila ini adalah ideologi bangsa, kemudian hal-hal yang sifatnya menyimpang di dalam LDII tidak lagi mereka kerjakan. Tapi ini berbanding terbalik dengan orang yang pernah merasakan betul Islam Jamaah itu sendiri. Bedalah mungkin dengan saya, atau mungkin dari saudara-saudara aku, sahabat-sahabatku yang tidak pernah ada di dalam Islam Jamaah. Ya, kita tidak merasakan itu. Tapi sekelas Pak Soleh, sekelas istrinya Pak Soleh ini yang pernah menjadi membalik dan membaligotnya LDII, mesti mereka tahulah informasi-informasi penting yang ada di dalam Islam Jamaah itu sendiri. Termasuk menurut pernyataan Pak Soleh ini, mereka hanya berkamuflase, mereka hanya berpura-pura. Untuk apa? Untuk mengelabui pemerintah. Kenapa harus mengelabui pemerintah? Agar mereka tidak dibubarkan lagi.
peristiwa beberapa bulan yang lalu, berbondong-bondong orang Islam Jamaah, orang LDII cabut baiat keluar dari Islam Jamaah, itu adalah pukulan telat kepada Islam Jamaah bahwa mereka memang tidak beres secara kelembagaan, mereka memang tidak beres secara pemikiran, mereka memang tidak beres secara paradigma. Dan kita menunggu apa lagi? Pemerintah menunggu apa lagi? Ya ini harus ada tindakan-tindakan dari pemerintah juga lah. Saya pikir ini edukasi yang penting, silakan disebarluaskan. Kirimkan orang-orang Islam Jamaah soal video ini, tidak apa-apa kalau saya mau dihujat, mau dikritik, mau di apa, enggak, terserah lah. Karena saya anggap bahwa kita ini sedang berjuang, bagaimana caranya mengedukasi, menyampaikan hal-hal yang sifatnya benar kepada saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terpapar dengan pemahaman takfiri seperti ini. Saya pikir itu ya sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kalian mengikuti video ini. Ini adalah episode yang panjang ya, membahas soal LDII lagi. Kalau kalian perhatikan video-video saya sebelumnya itu ada juga beberapa narasumber yang saya pakai, yang saya kaji, itu memang episodenya panjang. Ya mungkin termasuk video kali ini episodenya akan panjang juga. Jadi silakan diikuti jika sahabat-sahabatku butuh informasi tambahan, edukasi tambahan, silahkan diikuti. Mulai dari part 1 sampai part terakhir nantinya. Baik, itu saja sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.